Bab 691. Dengan lambaian tangannya, seorang bawahan pergi ke Levi. Dia memerintahkan, awasi wanita itu dengan cermat. Jika sesuatu terjadi padanya, laporkan kepada saya segera. Dia tidak mengharapkan Mia untuk memperingatkannya tentang situasinya. Jarang ada seseorang yang begitu baik dalam keluarga tanpa emosi seperti keluarga Jones. Dia pantas mendapatkan pengakuanku. Kembali ke villa, Wells menyeret Mia ke ruang tamu. Mia menangis kesakitan saat Wells menendang lututnya. Mereka tertekuk, dan dia berlutut di depan Michael. Kemudian, Wells bertanya, "Kakek, apakah Anda tahu siapa yang dia temui?" Penasaran, Michael menjawab, "Dia pergi ke siapa?" "Dia pergi ke Levi dan menceritakan semuanya," keluh Wells. Apakah Anda memberitahu saya bahwa Levi tahu bahwa kita akan menjadikannya kambing hitam dan mengirimnya ke penjara?" Michael segera berdiri dan berteriak. Wells menegaskan, "Tepat, ini tidak masuk akal. Kamu bajingan." Michael sangat marah karena dia hampir pingsan. Anggota keluarga Jones lainnya juga memandang Mia dengan kebencian dan mulai mengoceh tentangnya. "Dia pengkhianat. Beraninya dia mengadukan keluarga kita. Dengan membelakangi kakek, apakah kamu tahu seberapa besar kesalahan yang telah kamu buat? Kamu melemparkan seluruh keluarga ke dalam selokan. Jika Levi tidak masuk penjara, kita akan dikutuk." Mia masih berlutut dengan kepala tertunduk sangat rendah hingga hampir mencium lantai. Dia tahu bahwa dia telah melakukan dosa besar. Michael berteriak marah, "Apakah kamu tahu tindakanmu akan menghancurkan kita semua di sini?" "Kakek, maafkan aku. Ini salahku," teriak Mia. "Kesalahan. Kamu bahkan bukan kambing hitam yang kami pilih untuk dikirim ke penjara. Mengapa kamu tampaknya memiliki dendam terhadap kami sehingga kamu ingin menyakiti kami dengan cara ini?" "Hah?" Michael meraung. Karena bingung, Mia terus menangis. "Tidak, kakek. Bukan seperti itu. Aku tidak membenci keluarga Jones dan juga tidak ingin melihat kalian terluka. Kamu jelas-jelas berusaha menjatuhkan kami. Aku tidak akan terkejut jika kamu sudah berencana untuk mengkhianati kami sejak awal." Keluarga Jones yang lain dengan kejam memarahinya. "Ayah, ini tidak akan berhasil. Mia melakukan pelanggaran serius yang menyangkut kelangsungan hidup keluarga kita. Dia telah melanggar aturan keluarga kita, dan kita harus menegakkan aturan. Jika tidak, itu tidak akan berarti apa-apa jika kita tidak menghukumnya," saran Wallace. "Iya, dia harus dihukum. Mia telah melanggar beberapa aturan keluarga, dan dia harus bertanggung jawab untuk itu. Jika tidak, lebih banyak orang akan menerima aturan itu begitu saja, dan akan ada lebih banyak lagi yang akan melakukan hal yang sama di masa depan." Dibujuk oleh yang lain, Michael mengangguk setuju. "Baiklah, kita akan menghukumnya berdasarkan aturan kita. Tolong berikan aku ferule." Kemudian, dia melirik kepala pelayan dan bertanya, berapa banyak pukulan yang harus dia terima untuk pelanggaran seperti itu. Berdasarkan aturan, dia harus menerima 100 pukulan. Namun, karena dia perempuan, dia akan selamat dan harus menerima 60. Anggota keluarga lainnya tersentak kaget mendengar apa yang dikatakan kepala pelayan. Mereka telah melihat anggota keluarga dihukum di masa lalu. Ada seorang pria dari keluarga Jones yang menerima 20 pukulan. Di akhir hukuman, kulitnya terbelah, dan ada darah di mana-mana. Selain itu, dia bahkan tidak bisa meninggalkan tempat tidurnya selama 3 bulan. Dalam hal ini, Mia harus menerima 60 pukulan, 3 kali lipat dari yang diterima pria itu. Dengan kulit yang begitu lembut dan lembut, dia mungkin akan mati karena hukuman. Kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang melanggar aturan keluarga. Mia, generasi ke-53 dari keluarga Jones, telah membuat kesalahan dan bertanggung jawab untuk menempatkan keluarga dalam bahaya. Dia akan menerima 60 pukulan, dan itu adalah hukuman, pelajaran untuk tidak pernah mengacaukan aturan keluarga Jones. Michael mengumumkan keputusannya dengan dingin. "Ayah, tolong lepaskan dia. Mia masih anak-anak," pinta orang tua Mia. Tanpa perasaan, Michael segera menjawab, "Siapapun yang memohon keringanan hukuman Mia akan menerima hukuman bersamanya." Bab 692. Seketika, semua orang yang berpikir untuk memohon Mia mundur. "Kalian berdua akan menerima 10 pukulan masing-masing. Aku akan menambah jumlahnya jika kamu terus memohon," bentak Michael dengan kejam. Dengan itu, orang tua Mia tidak berani melanjutkan. Di sisi lain, Michael tidak merasa kasihan dengan Mia yang harus menerima hukuman sekejam itu.
Dia tidak akan peduli bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Jika dia mati, saya dapat dengan mudah menggantinya dengan yang lain. Hanya nyawa pria yang penting bagiku. Semua laki-laki dalam keluarga ini sangat berharga bagiku, dan aku akan benci kehilangan salah satu dari mereka. Mengakar dalam keluarga ini adalah pemikiran patriarki, di mana mereka lebih suka laki-laki daripada perempuan. Bahkan di zaman dan era ini, persepsi itu masih tertanam di benak mereka. Pergi ke Southampton dan bawakan aku Verule sekarang. Michael memerintahkan. Karena itu adalah hukuman keluarga, dia pikir mereka harus menggunakan Verule leluhur Jones. Dia tidak meninggalkan ruang untuk diskusi. Ayah, karena Levi tahu segalanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang penasaran. Michael dengan dingin menjawab, sederhana saja. Karena dia sadar, kita hanya perlu menangkapnya. Bukankah dia punya istri? Saya yakin dia akan setuju untuk ikut dengan kita jika kita berjanji untuk merawatnya dan yang lainnya, keluarga atas namanya. Kemudian, dia melanjutkan, setelah kita selesai dengan hukuman Mia, kita akan mengirim seseorang untuk mengejarnya. Tentu saja, tolong jangan biarkan dia pergi. Wells terkekeh. Jangan khawatir, kakek. Saya selalu memiliki anak buah saya yang mengawasinya, jadi tidak ada cara baginya untuk melarikan diri. Tidak butuh waktu lama bagi Levi untuk mengetahui bahwa Mia harus menerima hukuman keluarga. 60 pukulan pada seorang gadis kecil. Apakah mereka tidak takut dia akan mati karenanya? Keluarga Jones tidak berperasaan. Kita hidup di era baru, dan aku tidak percaya mereka masih memiliki aturan keluarga tradisional seperti itu. Betapa acandaan. Levi meludah. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyentuh Mia di hadapanku. Dia sangat marah. Belati mematikan ditembakkan dari matanya, yang membuat Seth dan yang lainnya takut. Di Sapphire Villa, Mia dan orang tuanya sedang berlutut di tengah ruang tamu. Mereka dikelilingi oleh keluarga Jones lain yang menonton tanpa ekspresi tetapi sepertinya mengejek mereka. Duduk di depan adalah Michael, yang memiliki aura mendominasi di sekelilingnya. Kepala pelayan di sampingnya berkata, hari ini, Mia tidak berbakti dan melanggar aturan keluarga. Menurut buku itu, dia akan menerima 60 pukulan. Beri aku Verule. Dengan itu, seorang pria membawa piring yang ditutupi kain merah ke ruang tamu. Kepala pelayan melepas kain untuk mengungkap Verule. Kita akan melaksanakan hukuman sekarang. Michael memerintahkan. Seorang pria yang tampak galak berjalan menuju Mia, dengan Verule di tangannya. Mia sudah lama putus asa dan berlutut di sana, membasahi lantai dengan air matanya. Orang tuanya juga meratap. Mereka tidak memiliki kekuatan dalam keluarga Jones dan bahkan tidak bisa menyelamatkan putri mereka. Huff, melihat mereka saja sudah membuatku marah. Suatu kehormatan jika Anda dipilih untuk masuk penjara. Itu adalah pengorbanan untuk keluarga. Apa yang harus dikeluhkan? Kerumunan membuat berbagai komentar sarkastik. Mereka membuatnya seolah-olah seseorang harus bangga menjadi domba kurban bagi keluarga. Tembakan pertama. Pelayan itu memanggil. Dengan patuh, pria kekar itu mengangkat Verule dan hendak membawanya ke atasnya. Mia ketakutan dan mulai gemetar. Dengan satu pukulan, itu mungkin akan memperpendek setengah umurnya. Pada saat itu, sebuah batu bata, yang dilemparkan dari luar ke ruang tamu, terbang menuju wajah pria kekar itu. Segera, dia mencoba menghindar dan gagal mendaratkan pukulan pertama pada Mia. Suara keras terdengar ketika batu bata mendarat di tanah, mengejutkan semua orang. Selanjutnya, seorang pria masuk. Bab 693. Pernahkah aku memperingatkanmu bahwa Mia ada di bawah perlindunganku? Levi berbicara sambil berjalan ke dalam ruangan. Dia mengamati kerumunan dan melanjutkan, aku akan membunuh siapapun yang menyentuhnya. Butuh beberapa detik sebelum semua orang bisa bereaksi. Apa? Dia Levi. Banyak orang yang hadir belum pernah melihatnya sebelumnya dan terkejut. Secara khusus, Michael juga terkejut dan dia mengamati Levi dari ujung kepala hingga ujung kaki. Kemudian, dia menjawab, kamu pasti mewarisi nilai-nilai orang tuamu. Mia juga kaget melihat Levi. Dia dengan cemas berkata, Levi, apa yang kamu lakukan di sini? Kamu harus bersembunyi sekarang. Seperti Zoe, dia baik dan khawatir sesuatu akan terjadi pada Levi karena dia. Mia, jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menggertakmu selama aku di sini. Levi tersenyum. Lihat ini. Bahkan sampai sekarang, Mia masih membantu orang luar ini.
Dia jelas pengkhianat. Iya, dia wanita jalang. Setelah salah satu keluarga Jones berkomentar, Levi menamparnya dengan keras. Itu membuatnya tercengang, sementara anggota keluarga lainnya sama-sama terkejut. Siapa pria ini, Levi? Beraninya dia menamparkan salah satu anggota keluarga kita di depan orang lain. Levi merengut pada wanita itu dan mencibir, siapa yang mengajarimu kebiasaan buruk menghina anggota keluargamu? Sebagai tanggapan, Michael meraung, Levi, beraninya kau meletakkan tanganmu di salah satu keluarga Jones. Aku akan memukul siapapun yang berbicara buruk tentang Mia. Ini adalah hasil dari didikan yang buruk di keluargamu. Aku tidak percaya kamu membesarkan orang-orang sampah seperti itu, ejek Levi. Levi, kamu pasti sedang mencari kematian. Bagaimana kamu bisa bertindak begitu lancang di kediamanku? Seolah-olah Levi telah menangkap kelemahan mereka, keluarga Jones mulai mengutuknya, satu persatu. Mereka tampak seperti ingin membunuhnya. Dengan tegas, Levi bertanya, di mataku, keluargamu hanyalah sekelompok gangster. Siapa yang bertanggung jawab di sini? Kamu sangat berani. Kenapa kamu tidak berlutut di depan kakekmu? Michael berdiri dan memarahinya dengan ekspresi gelap di wajahnya. Dilihat dari tindakan Levi, dia jelas tidak menghormatiku. Levi menjawab dengan kasar, aku tidak punya kakek. Lagi pula, bahkan jika aku punya, dia tidak akan menjebakku dan ingin mengirimku ke penjara. Kau, Michael tergagap karena malu. Levi telah menemukan tumit Akilisnya. Jika orang lain mengetahui tentang kebenaran, itu akan mencoreng reputasi keluarga kita. Lagi pula, aku masih membutuhkan Levi untuk masuk penjara. Aku tidak akan berdebat denganmu lagi. Karena kamu di sini, itu membuat segalanya lebih mudah, dan aku akan menyedotnya. Michael mencoba menahan amarahnya dan melanjutkan, jadi, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu mencoba menyelamatkan Mia? Bentak Wells. Tentu saja, sudah kubilang aku akan melindunginya. Aku akan membunuh siapapun yang menyentuhnya, Levi mengumumkan. Michael mengabaikan kata-katanya dan berkata, urusi urusanmu sendiri. Aku akan berurusan denganmu nanti, tapi untuk saat ini, kita akan melaksanakan hukumannya. Kemudian, dia melirik pria kekar itu dan menginstruksikan, lakukan hukumannya sekarang. Sekali lagi, ferule itu terangkat, dan pria kekar itu hendak menyerang Mia dengan itu. Dalam sekejap, Levi muncul di depannya dan menangkap ferule. Levi merebutnya darinya. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia mematahkannya menjadi dua. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Ferule ini adalah simbol martabat keluarga Jones dengan sejarah 300 tahun di belakangnya. Sekarang, itu rusak. Seolah-olah dia menginjak seluruh keluarga Jones. Bab 694. Keluarga Jones tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Ferule ini diturunkan 300 tahun yang lalu dan mewakili supremasi keluarga. Dengan kata lain, itu adalah perwujudan dari semangat keluarga Jones. Sekarang, semangat mereka hancur hari ini. Masing-masing dari mereka berada dalam tahap syok. Mata Mia melebar. Inilah akhirnya. Saat berdiri di depan Ferule, keluarga Jones akan ketakutan. Melawannya berarti seseorang menantang kekuatan Jones dan merupakan sinyal pengkhianatan. Namun, Levi punya nyali untuk mematahkannya. Itu sama baiknya dengan memprovokasi keluarga Jones dan menyatakan perang terhadap mereka. Levi membuang Ferule yang rusak itu ke samping dan tertawa kecil. Lupakan aturan patriarkimu. Aku akan menemukan kembali aturan untukmu. Langkah pertama adalah menghancurkan Ferule bodoh ini dan menghapus aturan keluarga. Kata-kata Levi membuat semua orang kembali sadar, dan mereka mulai mengobrol di antara mereka sendiri. Apa yang baru saja kau lakukan? Dia melanggar Ferule leluhur kita. Apakah dia mencari kematian? Semua orang mengoceh dan terdengar seperti mereka keluar untuk mendapatkan Levi. Apakah kamu tahu apa yang telah kamu lakukan? Kamu tidak akan pernah bisa menebus kesalahan yang kamu lakukan hari ini. Beraninya kamu melanggar Ferule. Kamu jelas-jelas mencoba menyatakan perang terhadap kami. Michael mengamuk. Apa yang salah dengan itu? Tidak bisakah aku melawan keluarga Jones? Apakah kalian semua berpikir bahwa keluargamu adalah yang paling kuat di luar sana? Levi mengejek. Sebelumnya, dia menyingkirkan keluarga Gates, yang menyatakan diri sebagai yang paling kuat. Kamu sangat berani, untuk menantang keluargaku. Kami harus membunuhmu. Tangkap dia. Michael meledak. Pak, kami tidak bisa melakukan itu. Kami masih harus menjadikannya sebagai kambing hitam kami.
Kepala pelayan mencoba menghentikannya. Yang lain berharap mereka bisa membunuhnya di sana dan saat itu juga. Namun, mereka tidak punya pilihan lain. Mereka harus membuatnya jatuh untuk mereka. Karena itu, tidak peduli kesalahan apa yang dia buat, keluarga Jones tidak dapat membunuhnya. Michael gemetar karena marah. Baiklah, anggap dirimu beruntung. Sebaliknya, aku akan mengirimmu keluar Erudia untuk dipenjarakan oleh Panglima Perang. Kamu akan menderita di sana. Dia memiliki tatapan kematian, dan ekspresinya berkerut. Dia ingin Levi mati karena yang terakhir telah menyinggung seluruh keluarga Jones. Karena kamu di sini, kamu bisa melupakan pergi. Bersikaplah baik sampai kami mengirimmu ke penjara di luar Erudia dalam beberapa hari. Haha, setiap keluarga Jones mulai tertawa. Yang paling penting adalah dia datang ke sini sendiri, terlepas dari apakah dia melanggar Verule. Kemudian, beberapa orang terkuat dari keluarga Jones menutup pintu ruang tamu. Tidak mungkin Levi bisa kabur sekarang. Bukankah kalian sangat dekat dengan Mia? Kalian berdua bisa menderita bersama kalau begitu. Wells tertawa. Mia hanya bisa menghela nafas. Meskipun dia tersentuh bahwa Levi datang untuk menyelamatkannya, dia tidak tahan melihat sesuatu terjadi padanya. Levi, karena kamu tahu apa rencana kami, izinkan saya menambahkan satu kata di sini. Itu bukan karena saya tidak berperasaan, tetapi Anda seperti orang tua Anda yang dilahirkan untuk menjadi domba kurban. Anda harus merasa terhormat bahwa Anda melakukan sesuatu untuk keluarga. Selain itu, Anda melanggar Verule leluhur kami dan melanggar aturan keluarga kami. Oleh karena itu, adil bagi Anda untuk membayar kami kembali dengan masuk penjara, kata Michael. Kamu harus membayar pelanggaranmu. Semua orang berteriak serempak. Kali ini, ada alasan yang sah bagi mereka untuk mengirim Levi ke penjara. Levi mencibir, siapa yang berani menghentikanku jika aku keluar dari sini? Bab 695. Keluarga Jones terkejut dengan nada kejam Levi. Beraninya kamu menggunakan nada arogan seperti itu ketika kamu berbicara dengan kami. Kami adalah salah satu keluarga kerajaan. Apa yang membuatmu berpikir kamu bisa menentang kami? Wallace mendengus. Tawa meledak di antara keluarga Jones. Kami tak terkalahkan di South City. Bahkan keluarga Gates dan keluarga Caesar harus mematuhi kita. Mengabaikan keluarga Jones, dia meraih tangan Mia dan berkata, aku berjanji akan melindungimu, Mia. Ikutlah denganku. Apa? Butuh beberapa saat bagi Mia untuk pulih dari linglung. Aku tidak bisa, Levi. Aku harus masuk penjara. Levi mengejek, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Kenapa mereka tidak masuk penjara sendiri? Apa maksudmu, Levi Garrison? Sejak kapan kau berani mempertanyakan keputusan kami? Kami telah memberikan suara kami untuk Mia masuk penjara sebagai hukumannya. Melayani haknya karena melanggar aturan keluarga kami. Keluarga Jones mencoba membuat keputusan itu terdengar masuk akal. Pertama, aturan keluargamu tidak berlaku untukku karena aku bukan salah satu dari kalian. Kedua, aku tidak akan membiarkan salah satu dari kalian menyakiti Mia. Dia adalah saudara perempuan bagiku. Levi meraih Mia dan berjalan pergi. Hentikan mereka. Segera setelah Wallace memberi perintah, beberapa pria bergerak maju untuk memblokir Levi. Dalam beberapa menit, Levi mengirim semua pria terbang melintasi ruangan dengan tamparan kuatnya. Keluarga Jones terkesiap dengan ngeri. Dia ahli seni bela diri. Mengingat pertemuannya sebelumnya dengan Levi, Wells berteriak, kakek, dia sangat terlatih. Jangan biarkan dia lolos. Tangkap dia, Michael memerintahkan. Sekelompok ahli seni bela diri melompat entah dari mana dan mengepung Levi. Mereka adalah senjata rahasia keluarga kerajaan dan itu bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh keluarga terkemuka lainnya. Mari kita lihat apakah dia masih bisa melarikan diri dengan anggota tubuhnya patah. Wallace mencibir. Iya, dia tidak akan bisa kabur setelah itu. Michael menyetujuinya. Tiba-tiba, seorang pria berkacamata berbingkai emas berteriak, ayah, jangan. Pria itu, Dustin Jones, adalah salah satu paman Levi. Dia berhubungan baik dengan Emma, ibu Levi. Ayah, kita sudah berutang banyak pada Emma. Kita tidak bisa begitu kejam pada putranya sekarang. Dustin meyakinkan. Dia benar, ayah. Kita bisa menggunakan dia sebagai kambing hitam daripada melumpuhkannya. Ella Jones, bibi Levi menimpali. Michael ragu-ragu. Sehat. Hukum dia, ayah. Orang bodoh yang sombong seperti dia tidak pantas untuk diampuni.
Wallace dan beberapa orang lainnya berteriak. Kepala pelayan Michael berbisik di telinganya, "Pak, saya rasa ini tidak akan terlihat bagus bagi kita jika kata-kata keluar. Kita tidak perlu bertindak terlalu jauh untuk menahannya. Itu bisa menghancurkan reputasi kita." "Kakek, kurasa dia benar. Kenapa kita harus takut pada mereka berdua saat kita begitu kuat? Kita akan menjadi bahan tertawaan jika ada yang mendengar ini." Tyler menambahkan. Akhirnya, Michael memberi perintah agar anak buahnya mundur. "Anggap dirimu beruntung hari ini, Levi." Michael meludah, "Kami hanya melepaskanmu karena kau tidak berarti apa-apa bagi kami. Cobalah sesuatu yang lucu dan aku akan memenjarakanmu." Setelah Levi pergi, Michael memerintahkan, "Shadow, awasi mereka." Bersambung.